Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 230, Berlatih di Gunung Sumi yang Suci. Ketika cahaya dari formasi kuno yang sakral itu menghilang, aula kuil kembali tenang seperti sedia kala. Huang Xiaolong duduk di singgasana, perasaan menyatu dengan Gunung Sumi yang suci menyelimutinya. Dia telah berhasil memurnikan Gunung Sumi yang suci. Awalnya, Huang Xiaolong berpikir akan sangat merepotkan untuk menyempurnakan formasi inti Gunung Sumi yang saleh, setidaknya dari segi waktu, mungkin butuh 10 hari hingga setengah bulan. Kemudahan itu mengejutkannya. Mungkin karena altar Buddha yang terberkati. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Huang Xiaolong. Kemungkinan besar karena ritual penyucian di lapangan seribu berkat, Huang Xiaolong mampu memurnikan Gunung Sumi yang saleh dengan mudah, karena Gunung Sumi yang saleh dan altar Buddha yang terberkati merupakan objek yang berhubungan dengan agama Buddha. Saat Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya, pilar cemerlang yang terbentuk dari kekuatan Buddhisme menyelimutinya, mentransfer kenangan langsung ke dalam kesadaran Huang Xiaolong. Seni Sumi yang saleh. Keterampilan bertarung terkuat antara langit dan bumi. Berdasarkan ingatan warisan dari Gunung Sumi yang saleh, seni Sumi yang saleh ini merupakan keterampilan bertarung, dan di saat yang sama, juga merupakan teknik kultivasi. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berdiri dari singgasana aula kuil. Kakinya mengetuk lantai, dan dengan goyangan, ia menghilang dari aula kuil, memasuki ruang rahasia yang tersembunyi di salah satu aula kecil yang bersebelahan. Di dalam ruang rahasia ini terdapat kolam kecil yang berisi cairan putih keruh, memancarkan aroma menggoda yang cukup untuk membuat seseorang mabuk dengan euforia dari satu hirupan, perasaan nyaman yang luar biasa menyebar ke anggota tubuh dan tubuhnya. Ramuan Buddha geosentris. Keajaiban aneh yang lahir dari langit dan bumi, menyerapnya akan meningkatkan kultivasi seseorang dengan setengah usaha. Huang Xiaolong mendekati kolam kecil itu dengan penuh harap, menatap eliksir Buddha geosentris yang memikat itu tanpa berkedip, kegembiraan yang luar biasa membuat jantungnya berdebar kencang. Eliksir Buddha geosentris di kolam kecil ini seharusnya berjumlah lebih dari 1000 tetes. Mengonsumsi 1 tetes setiap hari sudah cukup bagi Huang Xiaolong untuk berkultivasi selama 3 hingga 4 tahun. Huang Xiaolong menangkupkan kedua tangannya, memisahkan setetes eliksir Buddha geosentris dari kolam, dan mengarahkannya langsung ke mulutnya yang terbuka. Seperti anggur ambrosial yang mengalir keluar dari cangkir giok jasper, aroma yang sangat harum menggugah indranya. Huang Xiaolong tidak memurnikan energi yang terkandung dalam setetes eliksir Buddha geosentris itu di tempat, sebaliknya, ia kembali ke aula kuil yang luas tempat formasi inti berada. Saat Huang Xiaolong menggerakkan kedua tangannya, formasi 10 Buddha di inti meledak dalam cahaya terang, energi Buddhisme yang tak terukur memancar turun dari kehampaan, dipisahkan oleh sejumlah dimensi ruang yang tidak diketahui, menyelimuti Huang Xiaolong sepenuhnya. Huang Xiaolong menyerap energi Buddhisme yang tertumpah dari kehampaan, sementara setetes ramuan Buddha geosentris menyebar dan menyatu ke dalam meridian, laut Qi, dan dantian Huang Xiaolong, berulang kali memperkuat fisiknya. Saat Huang Xiaolong terus melambaikan tangannya, perlahan-lahan, lengan ilusi tumbuh dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha seperti Buddha 1000 tangan yang legendaris. Inilah keterampilan warisan, seni Sumi yang saleh. Sehari kemudian, Huang Xiaolong berhasil mewujudkan lebih dari 60 lengan. Saat lengan-lengan ini bergerak, angin bersiul di angkasa dengan energi yang menusuk yang membuat orang berdebar-debar. Butuh waktu seharian penuh bagi Huang Xiaolong untuk memurnikan sepenuhnya energi yang terkandung dalam 1 tetes ramuan Buddha geosentris itu, baru setelah itu ia berhenti berlatih. Saat memeriksa hasilnya, Huang Xiaolong menyadari ada peningkatan signifikan dalam kultivasi ki pertempurannya, dan berlatih di inti formasi 10 Buddha dengan energi Buddhisme yang mengalir tanpa henti dari kehampaan, tubuh fisiknya terus ditempa, sekali lagi meningkatkan pertahanan fisiknya. Tubuh fisiknya lebih kuat dari prajurit rata-rata. Dengan peningkatan ini, ia hanya bisa dicap sebagai orang aneh yang mengerikan. Seperti yang ditunjukkan oleh ingatan warisan, menelan ramuan Buddha geosentris sebelum mempraktikkan seni Sumi ilahi menggandakan hasil dengan setengah usaha. Huang Xiaolong sangat senang dengan hasil sejauh ini. Saat ini, ia dapat memproyeksikan ilusi lebih dari 60 lengan, yang berarti bahwa ia telah menyelesaikan penguasaan dasar keterampilan tersebut. Begitu jumlah lengan mencapai 1000, itu adalah tahap peralihan, dan tahap terakhir, atau penyelesaian utama, adalah ketika ia dapat mengubah 1000 lengan yang surrealis ini menjadi entitas nyata dan padat. Namun, dari apa yang ditunjukkan ingatan, berlatih sampai tahap itu sulit. Jika Huang Xiaolong berhasil mencapai kesempurnaan utama, dia bisa membagi tubuhnya menjadi 1000 avatar Buddha. Tidak hanya itu, masing-masing dari 1000 avatar Buddha ini adalah eksistensi nyata, seolah-olah ada 1000 Huang Xiaolong. Seni Sumi yang saleh dipuji sebagai keterampilan pertempuran terkuat antara surga dan bumi, ini adalah titik yang paling mengerikan.
Bayangkan, memiliki 1000 avatar dan setiap avatar memiliki 1000 lengan untuk menyerang, siapa yang bisa bertahan melawannya? Ini setara dengan 1000 Huang Xiaolong yang melancarkan 1 juta serangan dalam sekejap. Lebih jauh lagi, ketika Huang Xiaolong berlatih seni sumi dewa hingga tuntas, fisik alaminya akan memiliki karakteristik yang paling keras kepala, namun lentur, yang dikenal sebagai fisik Buddha emas, yang tidak akan pernah rusak bahkan dari serangan yang paling merusak. Pada saat itu, untuk membunuh Huang Xiaolong, hanya ada satu metode, menyerang dan menghancurkan jiwa Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghembuskan ki busuk lewat mulutnya. Seni sumi yang saleh. Aura keagungan yang misterius terpancar dari Huang Xiaolong. Cahaya berkilauan di matanya, memperlihatkan ketajaman. Dewa Templar, Ao Baiksui, Yao Fei, Limolin. Akan tiba saatnya aku akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku, membunuh kalian satu persatu. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong menjadi tenang. Sekali lagi menggerakkan tangannya, mengumpulkan ki pertempuran di telapak tangannya untuk mengaktifkan formasi inti. Dari luar, gunung emas di tengah laut penderitaan bergetar hebat dan terbang keluar dari laut penderitaan, merobek kekosongan dan menghilang. Ketika muncul lagi, ia berada di luar gua Buddha, di atas hutan belantara tandus di lokasi tertentu dari kekaisaran Buddha yang terberkati. Ini adalah salah satu kekuatan Dewa Gunung Sumi, Huang Xiaolong dapat mengendalikan penerbangan Dewa Gunung Sumi melalui formasi inti, tetapi keuntungan utamanya adalah kemampuan menembus ruang angkasa. Selain itu, formasi inti juga mengendalikan Gunung Sumi yang saleh untuk menyerang. Menurut ingatan warisan, Gunung Sumi yang saleh diciptakan sepenuhnya dari bahan-bahan yang berasal dari dunia Buddha, lempengan emas ilahi yang lembut. Selama proses pemurnian, 10.000 tetes darah emas dari 10.000 Buddha kuno dicairkan ke dalamnya, keras namun lembut. Tidak mungkin ada sesuatu di dunia roh bela diri yang dapat membuat goresan pada tubuh Gunung Sumi yang saleh. Bahkan seorang penguasa alam dewa pun takkan mampu berbuat apa-apa. Setelah keluar dari kehampaan, Gunung Sumi yang saleh melayang tinggi di langit, mungkin beberapa ribu zang tingginya, masanya yang besar menutupi matahari. Huang Xiaolong hanya bisa membayangkan seperti apa jadinya jika menggunakan Gunung Sumi yang saleh untuk menyerang. Gunung biasa sebesar ini sudah cukup menakutkan, terlebih lagi ini adalah Gunung Sumi milik dewa. Kecil, lebih banyak. Huang Xiaolong mengendalikan formasi inti, mengecilkan Gunung Sumi yang saleh secara terus-menerus sehingga gunung beberapa ribu zang akhirnya berukuran seukuran telapak tangan. Lebih kecil lagi, ia terus menyusut hingga seukuran butiran pasir. Ketika itu berhasil, Huang Xiaolong memilih arah dan mengendalikan Gunung Sumi yang saleh, terbang ke hutan lebat di kejauhan. Meskipun ia telah menemukan Gunung Sumi yang saleh, ia tidak terburu-buru untuk kembali ke Kekaisaran Duanren. Pertama, ia ingin berkultivasi dengan damai dan menerobos ke tingkat keempat Xiantian sebelum memutuskan hal lain. Xiantian Fourth Order merupakan garis pemisah. Begitu Huang Xiaolong melewatinya, dia akan menjadi seorang prajurit Xiantian tingkat menengah, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti di atas kawasan hutan perbukitan. Dia mengendalikan Gunung Sumi yang suci untuk mendarat di tanah, menyatu dengan lingkungan pasir dan tanah, sangat tersembunyi. Kemudian dia pergi ke aula samping yang bersebelahan, menghisap setetes ramuan Buddha geosentris ke dalam mulutnya dan kembali ke aula kuil untuk berlatih seni sumi ilahi dalam formasi 10 Buddha inti.